Luar. Oke. Oke, kita akan mulai dalam 3, 2, 1. Oke, selamat sore pemirsa setia. Oke, ini kita sapa dulu ya. Kita cek dulu. Wow, penontonnya sudah banyak nih. Wow, penontonnya sudah 30.000 penonton. Wah, Oke, selamat datang di iya. podcast Discuss gitu ya, Discussions of Computer Science. Nah, kali ini di episode kelima kita kedatangan tamu-tamu kita yang luar biasa. Oke, yang pertama namanya Mas Darlen Hegan Prawira. Oke. Ya, selanjutnya adalah Mbak Valentina Tiara Cahyani. Halo, selamat siang, Halo, selamat sore Mas dan Mbak semuanya. selamat Oke. sore, salam kenal. Sore. Salam kenal. Selamat selamat datang di podcast ini ya. Oke. Nah, jadi pada sore hari ini, rekan-rekan semuanya yang menyimak podcast ini, nanti kita akan cari tahu nih. Nah, jadi topik kita pada sore hari ini Mbak Tiara dan juga Mas Darlin, atau biasanya dipanggilnya Mas Alin gitu ya. Nah, itu tergabung di suatu organisasi. Betul ya, Mbak Tiara dan juga Mas Tuh, Alin? Nah, di Betul, Kak. organisasi, tetapi organisasinya itu secara virtual ya. Mungkin nanti kita akan lebih tahu lebih detailnya lah ya. Saya juga masih bingung tuh gimana organisasi secara virtual, tapi harus tetap ada program kerja dan lain-lain gitu ya. Nanti kita cari tahu deh gitu. Oke, nah ini langsung aja ya. Udah banyak yang nonton juga. Oke, mungkin kita langsung aja. Ada beberapa pertanyaan yang sudah saya kumpulkan sebelumnya, yang nanti saya akan sampaikan ke Mas Alen dan juga Mbak Tiara. Oke. Nah, mungkin yang pertama, gimana nih kesannya gitu ya, kesannya Mbak Tiara dulu, mungkin saya coba tanya ke Mbak Tiara dulu, baik. menjadi mahasiswa online, tetapi tetap aktif berorganisasi di namanya HMJ ya, singkatannya Iya, Himpunan Mahasiswa Jurusan gitu ya, di BINUS Online Computer Science gitu. Nah, oke silahkan benar. boleh mungkin Mbak Tiara boleh perkenalan dulu juga boleh, lalu menjawabnya gitu ya. Oh ya, halo Mhm. semuanya. Perkenalkan nama saya Valentina Tiara Cahyani Tias. Saya mahasiswa BINUS Online jurusan Computer Science dan sekarang menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Computer Science juga yang biasa kita sebut HIMKOMSI. Nah, tadi ditanya oleh Pak Viga bahwa eh, kesan apa yang saya dapatkan yang Mhm. sebagai mahasiswa online atau PJJ tapi tetap aktif berorganisasi gitu kan. Nah, Betul. tentunya kesannya pertama-tama langsung kesimpulan itu sangat baik. Tapi cerita dikit nih, eh, saya ini saat sejak SMA itu termasuk yang dari angkatan COVID gitu ya bisa dibilang. Mhm. Jadi meskipun saya sekarang ini posisi yang tidak bekerja dan kuliah secara online ataupun daring, itu bukan merupakan kayak tantangan atau bahkan bukan culture shock lagi lah kalau online-online gitu. Dan udah terbiasa gitu dengan aktivitas secara online. Nah, tapi dengan join join dengan di Himkomsi ini saya dapat nih banyak banget pengalaman, terutama pengalaman tentunya pengalaman organisasi yang sangat baik eh, dari untuk membuang rasa jenuh dari aktivitas saya yang di rumah saja atau online gitu. Soalnya ada banyak kegiatan yang dilakukan untuk mengusir suasana bosan itu, terutama Hmm. dengan interaksi dengan rekan-rekan saya di Himkomsi. Terus eh, pada awalnya masuk Himkomsi ini, posisi yang saya daftar ini adalah langsung ke posisi bendahara. Terus Oke. Langsung pemegang sejak ini ya. Langsung iya, pegang uang ya. langsung ke intinya, ke Oke, oke, oke. inti. Waktu itu sih cuman sebenarnya kayak iseng daftar gitu, tapi ternyata keterima. Dan saya juga baru tahu bahwa ini itu angkatan pertama untuk himpunan mahasiswa jurusan di BINUS online ternyata. Tapi Oke. justru karena kami ini angkatan pertama, itu berkesan banget. Karena kita momen dilantik itu secara offline di Binus Anggrek waktu itu dan itu pengalaman yang sangat memorable juga
karena saat itu di bulan puasa kita itu di Himkomsi beberapa berkumpul juga untuk pertama kalinya sebagai Himkomsi yang baru dilantik secara offline dan mengadakan acara langsung buka bersama dengan anggota Himkomsi saat itu di periode Oh, 2025-2026 yang mm, merupakan mm, mm. periode pertama dari Himkomsi sendiri gitu. Oke, wah menarik berarti bener-bener semuanya diawali bener-bener dari awal ya karena belum ada contoh sebelumnya istilahnya gitu ya. Ya, betul. Ya, Bang. Oke, Mm-mm. kebayang tuh pasti. Ya kalau saya sendiri pasti pusing ya karena semuanya ngedevelop dari nol lah istilahnya mungkin gitu ya. Oke, oke, Iya. oke. Nah kemudian kalau Mas Tapi untungnya Demian, rekan-rekannya baik sih, Pak. oke untungnya rekan-rekannya Hmm, baik. Nah berarti ada yang gimana? gitu. Mungkin nggak kalau misalnya ada anggota yang jauh dari, misalnya dari Jakarta, tergabung dengan himpunan, mungkin nggak, Mbak Tiara? Mungkin banget, karena kita juga mengadakan acara secara online itu juga sering sih, Pak. Melalui Hmm, Discord biasanya kita sering terhubung di sana, gitu. oke, baik, sip, sip. Nah, tadi kita udah sedikit tahu cerita dari Mbak Tiara sebagai bendahara, gitu ya. Sekarang kita dengar gimana kesannya Mas Darlen atau Mas Alen nih. Ya, silahkan Mas Alen boleh disampaikan. Kesannya gimana pengalamannya? Oke, mungkin aku mau jelasin kesannya ya. Jadi bisa dibilang ini kesannya agak lucu juga sih, karena kan ini aku masuk Bion itu dengan uh, case aku belum kerja gitu, dengan yang dimana orang lain udah kerja, aku belum kerja. Nah di situ aku kayak mau nyari organisasi apa ya yang kira-kira cocok gitu. Karena kan aku bingung kan di Bion tuh minim informasi gitu. Nah pada saat itu aku nemu tuh himpunan gitu. Nah, aku cobalah masuk-masuk iseng-iseng di situ. Dan aku pas itu posisinya itu di namanya di wakil wakil divisi bagian namanya Growth for Division. Itu yang lebih ke arah ke pendidikannya untuk HMJ atau lainnya gitu. Nah, Oke. tapi uh, tapi bisa dibilang aku masuk ke sana tuh aneh juga gitu kan ngarahnya ke pendidikan gitu. Mm-mm. Tapi aku malah lebih banyak kerjain di event-event yang ada gitu. Biasanya kan event tuh ada di divisi lain. Tapi saya jadi palu gada yang malah ngerjain divisi lain gitu Oke. kan. Seolah-olah divisi saya tuh kerjanya tuh lebih dikit dibanding kerja divisi lain malah. Jadi kesannya saya kayak bantu gitu. Nah, Mhm. dari situ saya ya rasanya dapat pengalaman kayak networkingnya kayak itu aku kayak skillnya tuh growth loh secara soft skillnya gitu Mhm. gitu. Terus Yes. apa ya bisa dibilang orang aku berharap lebih dapat pendidikannya malah banyaknya yang lebih kenal aku gara-gara kayak unik gitu loh. Biasanya kan Dion tuh jarang banget kan kegiatan offline tapi saya tuh berkali-kali pasti ada terus di offline gitu loh. Jadi bisa dibilang unik kalau masuk ke MJ itu kesannya kayak jadi di kesan unik aja sih sebenarnya gitu. Oke, baik. Nah, tadi saya sempat highlight juga ada salah satu kata kunci yang perlu banget ya menurut saya untuk para mahasiswa lainnya yang mendengarkan dan melihat podcast kali ini yaitu networking gitu begitu ya Mas Alen ya. Bener tuh. Jadi selain belajar, salah satunya networking itu juga sangat penting nanti istilahnya seusai nanti rekan-rekan sudah selesai belajarnya dari BINUS gitu misalnya. Oke, dan Mas Alen malah merasa unik gitu ya bergabung dengan apa namanya HMJ karena niatnya sih tadinya seperti apa, tapi ternyata ketika bentuk kerjanya seperti apa, kalau saya dengar ceritanya sih ini ya, istilahnya tidak ada penolakan, tapi Mas Alen tetap nyoba aja gitu ya, selagi itu masih istilahnya bisa menambahkan soft skillnya ataupun hard skillnya tetap dicoba gitu ya Mas Alen ya. Keren, keren, keren. Oke. Nah, terus nih, saya coba, ini ada pertanyaan ya. Kita mungkin langsung ini ya, ke pertanyaan di Instagram ya, karena mungkin ada yang langsung tertarik buat nanya. Oh iya, untuk para penanya, saya cek dulu. Untuk para penanya terbaik gitu ya, nanti saya akan pilihkan tiga penanya, penanya terbaik akan mendapatkan merchandise yang unik gitu ya, yang unik dari Binus, yang mana itu harusnya hanya didapatkan di Binus Online saja gitu ya. Silahkan kalau mau bertanya gitu ya, nanti akan dapat gift gitu ya dari jurusan gitu.
Ada dari Mas Dendi. Nah, kalau mau join HMG, ada LDK nggak, Kak? Nah, mungkin Mbak Tiara atau Mas Alen mau menjawabnya. Silakan mau siapa dulu. Mungkin dari Mas Alen dulu boleh. Nanti habis itu Mbak Tiara ya. Oke. Oke, ini kalau tadi ditanya ada LDK-nya apa enggak, itu kan karena aku masuknya tuh sebagai angkatan pertama banget kan, itu aku nggak expect Mm-mm. tuh, kira angkatan pertama. Oke, mungkin kalau buat LDK-nya di angkatanku itu nggak ada gitu. Dan untuk yang mungkin untuk kedepannya juga sampai sekarang tuh belum ada gitu program LDK-nya. Mungkin bisa jadi ide yang bagus, tapi mungkin kalau LDK itu kan bisa dibilang susah gitu kan kalau buat online secara koordinasi ya. Mungkin Mm-mm. LDK-nya lebih, kalaupun ada, itu mungkin lebih santai sih kesannya gitu. Dibanding kayak yang offline tuh bakal beda sih. Kalau untuk saat ini, misalkan tadi siapa, Mas Dedi, misalkan mau daftar, untuk LDK-nya sejauh ini belum ada sih sebenarnya gitu. Masih dibilang santai juga gitu buat HMJ gitu. Oh, tuh Mas Nah, Dendi. Berarti kalau join HMJ sekarang masih santai nih, mumpung belum banyak ini iya, ya. Belum banyak masih harus. santai Kak. Betul. Oke. Nah, dari Mbak Tiara silakan. Kalau mau menambahkan boleh Mbak. Nah, itu kan periode sebelum periode kami nih ya. Periode-periode Mungkin nih Mbak di Tiara nih. periode depan harusnya karena udah ada istilahnya pendahulunya, Mhm. kita bakal mengadakan program LDK. Tapi tentunya Oke. nggak berat-berat kayak kayak LDK OSIS pas SMA gitu sih. Tapi Ya. secara online juga dan pasti kita lebih yang kayak memberi pengalaman selama di periode sebelumnya dan mengajarkan gitu aja sih. Jadi ayo Oke. join. Oke, itu rekan-rekan yang pada menonton, Oke. yang masih bingung dan atau masih ragu tuh diceritain sama Mas Allen dan juga Mbak Tiara, tentunya pengalamannya sangat menarik gitu ya, dan tentunya akan banyak manfaatnya. Dan tentunya organisasi ini dalam masih terus berkembang gitu ya, harapannya nanti tetap ini ya, tetap bermanfaat dan makin solid gitu ya, makin solid dari segi pengurusnya dan juga bisa mensejahterakan seluruh anggotanya. Artinya bisa diberdayakan soft skillnya maupun hard skillnya gitu ya. Oke, ini kita ada pertanyaan lagi dari Instagram, yaitu dari Mas RZFDI underscore. Tips biar PD ikut banyak organisasi Kak Alen. Nah, ini ditanya ini. Gimana tuh? Ada nggak tips yang katanya tadi Mas Allen dinotis gitu ya, dinotis cukup banyak karena unik, tahu-tahu udah muncul aja di offline gitu. Gimana biar pede Mas Allen? Eh, Jujur aja itu sebenarnya mungkin awalnya aku juga takut-takut kan. Mhm. Kayak takut lah. Pertama kali aku masuk Bion tuh ya mungkin ada kesenjangannya gitu kan karena aku belum kerja gitu kan. Sebenarnya aku lebih kayak mau mencoba dulu sih, kayak memberanikan diri. Entahlah, walaupun itu awal-awalnya takut, tapi kayak aku memberanikan diri dulu gitu. Jadi ya udah, yang penting kalau mau pede berani dulu aja gitu. Nggak apa-apa kalau misalkan ngelakuin kesalahan, itu wajar gitu kalau masih pertama. Asalkan itu seterusnya itu kayak selalu belajar dari kesalahan yang sebelumnya gitu. Itu. Terus kalau mau misalkan pede, misalkan yang introvert ya, mungkin Mhm. bisa dicoba dari yang kecil-kecil dulu. Jangan yang langsung besar. Misalkan ada pembagian event tuh, misalkan misalkan biasanya ada event kecil besar gitu kan. Mungkin mulai coba aktif, dimulai dari ramein chatnya di grup gitu. Misalkan mulai aktif Hmm. merangkul lah, merangkul anggotanya. Mungkin mulai dari kecil. Mungkin kalau malu dari dari teman terdekatnya dulu lah di MJ. Nah, terus kalau udah berani mulai dari divisinya. Kalau divisi udah berani, mulai ke grup besarnya situ. Dan kalau udah berani, baru mulai itu ke semuanya. Jadi kalau bisa mulai dari kecil-kecil dulu kalau misalkan takut sih. Dan yang paling utama, eh, berani mencoba gitu. Nggak usah takut dengerin omongan orang lain gitu. Selama kalian melakukan positif, entah orang mau bilang negatif apa enggak, kalian tuh tetap nggak salah gitu. Udah, kayak biarkan aja orang lain mau ngomong apa gitu, nggak apa-apa gitu. Kayak berani aja, asalkan kalian masih positif aja, selama ngelakuin Mm-mm. positif tuh aman. Yes, setuju banget nih sama Mas Hmm. Allen nih. Pokoknya selagi di arah yang Hmm. positif gitu ya, dicoba dulu aja. Istilahnya semua orang juga pertamanya pasti bakal takut, bakal khawatir segala macam gitu ya. Itu cuma di awal istilahnya ya. Kan nggak mungkin ketakutan terus, harusnya kan gitu ya. Pasti nanti ada suatu pembelajaran ke depannya gitu ya. Oke, begitu ya untuk para penanya. Oke, nah mungkin kita
dari saya nih gitu ya, dari saya nih, saya cukup ini ya, cukup penasaran dengan dalam mungkin setahun ngebelakang ya, yang sudah dilakukan gitu ya, Mbak Tiara ya. Itu Mbak Tiara Mm. dan juga tim dan juga HMJ ini itu udah melakukan program kerja apa saja. Nah, boleh boleh diceritakan tuh, Mbak. Banyak sekali program kerja yang sudah kami lakukan dalam Mhm. periode ini ya, Pak. Mungkin pertama-tama saya mau memperkenalkan beberapa divisi yang ada di Oke. Himkomsi periode Mhm. 2025-2026 dulu Yeps. mungkin. Yang Mhm. pertama itu tentu saja ada Dewan Pengurus Inti ya, yang Mhm. ada ketua, wakil, bendahara, dan sekretarisnya. Kemudian ada yang namanya Tri-Sphere Division, Growth Force Division, Connect Zone Division, Care Bridge Division, dan Spark Space Division. Nah, dari divisi-divisi yang saya udah sebutkan tadi itu punya program kerjanya sendiri yang menjadi tanggung jawab mereka masing-masing. Nah, di Mhm. antaranya Dewan Pengurus Inti sendiri itu punya program kerja wajib juga, yaitu welcoming party, yang waktu Mhm. itu dilakukan secara online di Discord untuk menyambut para anggota himpunan dan saling berkenalan satu sama lainnya. Terus ada gathering party yang baru saja kami laksanakan di hari Oh, Sabtu kemarin, tanggal 24 Januari di oke. Bogor. Nah, Oke, oke, mungkin oke. mungkin kalau di gathering party ini yang berkesempatan untuk hadir kebanyakan dari yang wilayahnya Jabodetabek tentunya. Tapi Mhm. Benar, benar, benar. kegiatan ini eh, bertujuannya itu untuk ya berkumpul. Kita juga mengadakan games, makan bareng, potluck, dan sharing dengan anggota himpunan yang lainnya. Nah, terus Hmm. nanti kalau dari Dewan Pengurus Inti akan mengadakan farewell party di akhir masa kepengurusan yang sebentar lagi akan selesai gitu. Oke. Nah, Iya, iya, terus iya, iya. ada dari Tri-Sphere Division. Tri-Sphere Division ini sendiri punya satu program kerja namanya COS atau Computer Science Tech. Itu Mhm. tuh intinya mereka membuat eh, video pembelajaran yang Mhm. membahas pelajaran di jurusan tentunya Computer Science yang Iya, diunggah ke YouTube ke YouTube. channel Oke. kita Mhm. yaitu Himkomsi Beyond. Ayo nonton. Oke. Nah, itu tuh di Himkom Sibion tadi ya Yudnya ya. Oke, oke, oke. Iya, lalu dari Mhm. Growth for Division, kebanyakan program kerjanya itu bertujuan untuk eh, yang kayak menyediakan program pelatihan untuk Mhm. meningkatkan keterampilan mahasiswa. Kayak ini, eh, Darlen ini termasuk Growth for Division. Terus Oke, eh, kita itu banyak aktif di LinkedIn, Himkomsi, Binus Online, yang oke. juga Mhm. merupakan program kerja di divisi ini gitu. Nah, terus ada Mhm. Connect Zone Division. Nah, kalau Connect Zone Division ini program kerjanya berhubungan langsung dengan masyarakat. Jadi, kebanyakan dari program kerja divisi ini tuh termasuk volunteering gitu. Dan Mhm. dan dari BINUS sendiri mendapatkan poin community service. Oke, Nah, conserve ya namanya ya. pertama, heeh, Comserve itu. Dan pertama, kita telah melaksanakan program kerja Aksara Ceria di tanggal 13 September tahun lalu. Mhm. Eh, Nah, program kerja Aksara Ceria ini kami mahasiswa himpunan dan beberapa volunteer dari mahasiswa Beyond lainnya melakukan kunjungan ke panti asuhan dan berbagi bersama. Mhm. Kemudian ada Save Life with Beyond, di mana kita melakukan kegiatan donor darah yang Oke. dilaksanakan di 31 Oktober tahun lalu di kampus Binus Anggrek secara Oh, offline juga. di Bris Mm-mm. Anggrek. Nah, Mhm. terus Mhm. itu juga dapat komserv juga tuh. Oke. Nah, terus Mhm. ada Care Bridge Division. Nah, program kerjanya Care Bridge Division itu berhubungan langsung dengan sesama mahasiswa Computer Science Beyond. Yang pertama ada LMS Assist, yaitu layanan via WhatsApp untuk para audiens itu bertanya seputar misalnya ada kebingungan untuk cara memakai Mhm. LMS Binus Maya gitu. Kemudian eh, nanti akan dijawab oleh admin dari CareBridge ini eh, gimana eh, penyelesaiannya gitu. Terus Oke. kemudian ada yang kedua program kerjanya Beyond Care, yaitu program kerja yang memberikan
seperti dukungan holistik. Misalnya ada yang mau bercerita atau istilahnya curhat lah, itu diberikan pelayanan juga melalui WhatsApp kami dan akan dilayani juga oleh anggota divisi Carebridge ini. Dan yang terakhir ada Manfest. Itu kita laksanakan tiap hari Sabtu Minggu di Instagram kami, himkomsi.beyond, dan akan dijawab via Snapgram juga. Jadi mereka, Hmm, para audiens akan melihat misalnya aku lagi buka Manifest, mereka bisa mengisi form NGL gitu, terus nanti akan dijawab oleh adminnya. Nah, terus ada oh, Spark oke. Space Division punya program kerja namanya Insightful Horizons, yaitu feeds Instagram nih, yang kami eh, punya feeds Instagram itu didesain oleh divisi ini, dan di dalam divisi ini juga mengurus tentang tentunya desain, baik itu postingan, kayak merchandise juga, dokumentasi di setiap event, terus menjadi operator event sampai bikin konten digital yang tentunya informatif dan inovatif gitu. Nah, terus Oh, selain program kerja yang ada di divisi, kita juga punya program kerja tambahan dan oke. kolaborasi. Yaitu Mm-mm. kita punya merchandise official dari Himkomsi Beyond sendiri yang Oke. didesain tadi sama Spark Space Division kan. Nah, terus program kerja yang kolaborasi itu ada AI Innovate yang bekerja sama dengan DGOC Beyond yang waktu itu juga merupakan event offline gitu Mm-mm. bagi waktu itu kolaborasi antara Himpunan Mahasiswa ESI, Himpunan Mahasiswa Computer Science, dan GDGOC Beyond. Terus ada lagi vlogging bersama mahasiswa jurusan lainnya dan berkolaborasi dengan Bidus Online. Nah, kebetulan nih vlogging ini juga Mas Alen nih, ketua ketua panitianya Oh, nih. Mungkin oke, oke. bisa dijelaskan ya. Oke, oke, oke. Ya, Berarti ketika banyak. masuk HMJ udah Mm-mm. bisa dikatakan nggak itu yang gabut-gabut tuh udah bakal sirna gitu karena banyak Oh, kegiatan gitu ya. banyak banget, Pak. Iya, Jadi kayak heeh. kita nggak akan bosen, nggak akan Iya, jenuh dengan bener, aktivitas-aktivitas kita bener banget. karena yang program kerja kita tuh seru-seru sih, walaupun Iya, iya, kadang-kadang iya. mungkin capek untuk ngurusin kepanitiaan dan sebagainya, tapi bisa dijamin hasilnya dan kalau udah selesai itu rasanya plong seru banget gitu. Oke, wah Itu sangat menarik. pengalaman saya Nah, sih. Iya. itu ya rekan-rekan ya yang masih menyimak podcast kita. Jadi yang dijelaskan Mbak Tiara, programnya ada banyak banget ya yang saya dengar tadi. Dan semuanya positif gitu ya. Jadi artinya yang merasa rekan-rekan kehidupan kuliahnya dalam arti belajar aja, nah tuh silahkan join ke HMJ betul ya Mbak Tiara ya gitu. Nanti akan Ya, banyak betul. kegiatan di situ, banyak interaksi dengan mahasiswa lain, bisa curhat lah, atau kalau misalnya pas ada di kesulitan di mata kuliah ataupun hal yang lain gitu. Oke, thank you, terima kasih banyak ya Mbak Tiara. Oke, nah kita mungkin coba beralih ke Mas Darlen ya, ke Mas Alen ya. Oke, nah ini ada pertanyaan nih, tantangan apa saja yang dihadapi dalam menjaga kekompakan dan partisipasi anggota ataupun mahasiswa lainnya? Oh iya nih, kan jauh-jauh tuh kalau misalnya mungkin nih yang dimaksud, kalau misalnya pas no respon gitu biasanya gimana Mas Alen untuk antisipasinya atau menanganinya? Oke, Wah, ini untuk misalkan tantangannya yang misalkan kalau online tuh, yang pasti mungkin dari Mm-mm. mahasiswa Bion tuh entah kalian dari tugas kelompok apa, ini pasti kalian udah tahu sih. Yang namanya tantangan di situ pasti adalah komunikasi sih biasanya. Sama biasanya yang mahasiswa itu suka hilang-hilangan gitu loh. Kayak Iya misalkan bener. entah dia itu baca atau enggak gitu. Tapi sebenarnya dia baca, cuma kayak nggak peduli. Jadi tantangannya itu kayak ada susah komunikasi, mahasiswa suka hilang-hilang, dan mahasiswa yang nggak terlalu peduli gitu. Nah, itu kalau strateginya gimana? Enggak, itu biasanya aku tetap ini sih, karena kan aku sebagai wakil juga kan, itu juga harus Mm-mm. ngaruh anggotanya gitu. Paling sih biasanya aku mungkin tanyain dulu ke orangnya gitu, apa, halo, kayak misalkan nyampein tugas itu kan biasanya di grup divisinya. Nah, aku biasanya Mhm. langsung tuh ke PC-nya gitu. Biasanya kadang kalau di PC itu kadang bisa dibalas gitu. Biasanya alasannya kadang yang kenapa mahasiswa itu sering nggak muncul,
maaf, anggotanya itu nggak muncul, itu biasanya karena dia grupnya itu tenggelam gitu loh. Karena kan kalau grup Mm-mm. saking banyaknya itu biasanya Saking tenggelam. banyaknya. Nah, jadi strateginya itu paling lebih ke chat personal sih, langsung ke orangnya. Dan kalau misalkan gimana atau mahasiswanya hilang atau nggak peduli gitu kan, itu biasanya kita coba beberapa kali chat gitulah, sampai Mm-mm. berapa kali gitu. Nah, kalau misalkan udah benar-benar nggak bisa, dan itu dia padahal itu dia tugasnya, paling aku coba alihin ke tugas ke anggota yang lainnya gitu. Entah bisa aku yang ngerjain atau ke anggota aku gitu. Biasanya dilempar sih tugasnya gitu. Tapi itu juga dengan persetujuan lagi gitu. Apakah teman anggotaku mau gitu. Biasanya sih mau kayak gitu. Jadi kayak ada cadangan buat anggota siapa yang mau ngerjainnya gitu. Oke, berarti istilahnya Mas Darren udah pernah ngalamin kondisi kayak gitu pasti ya di HMG sendiri ya. Ada yang ngilang lah, ada yang apalah gitu ya. Hmm. Itu hal yang sering sih. Nggak Mm-mm. sebenarnya ya hal yang sering di bisnis online sih sebenarnya itu udah ngerasain. Jadi udah tahu duluan sih sebelum masuk. Yang kemudian pasti, oh itu pasti nanti worst case yang bakal ada itu pasti itu sih pasti. Oke, Yaps. Oke, wah nggak kerasa nih rekan-rekan kita udah sekitar 25 menit lebih gitu ya kita sudah bergabung di podcast ini. Oke, mungkin untuk penutup ya. Nah, sekarang boleh disampaikan dari Mbak Tiara dulu mungkin ya. Dari Mbak Tiara boleh disampaikan mungkin seperti closing statement ataupun seperti advice gitu untuk rekan-rekan mahasiswa yang mungkin lebih junior daripada Mbak Tiara yang masih bingung kayak Mas ini kamu saya kok kuliah gini-gini aja atau apapun itulah yang bisa disampaikan ke rekan-rekan seumuran maupun yang juniornya Mbak Tiara. Silakan Mbak Tiara. Nah, untuk yang rekan-rekan sekalian ya, yang tentunya yang terutama yang belum aktif berorganisasi gitu, eh, Mhm. jangan takut sih. Satu pesan saya yaitu jangan takut mencoba, tentu saja. Nah, kalau udah mencoba pertama harus selalu berusaha dan untuk selalu berkomitmen. Mhm. Luangkan waktu dan jalan yang terbaik sampai nantinya kalian akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Kalau misalnya kalian kayak mikir kayak bisa nggak sih kayak tetap aktif di organisasi walau kuliah tuh secara online gitu. Itu tuh bisa banget. Makanya ayo gabung di Bio dan rasain sendiri semangat komunitasnya gitu. Oke, uh, sangat positif nih energi dari Mbak Tiara. Terima kasih banyak Mbak Tiara. Oke, terakhir dari Mas Alen ya, disampaikan closing statement, advice maupun yang lainnya kepada mungkin rekan-rekan seumuran boleh, maupun yang masih juniornya Mas Alen juga boleh. Silakan Mas Alen. Oke, itu pesannya aku kalau buat mau masuk ke organisasi, ya pertama jangan takut aja sih. Kalau misalkan emang niatnya mau aktif apa, itu harus berani mencoba lah, mencoba apapun gitu, harus berani gitu. Nggak apa-apa gitu. Kayak ini jangan pernah takut apapun selama itu ngelakuin hal positif. Dan jangan pernah dengarkan orang yang statementnya negatif, tapi uh, kalian tuh ngelakuin benar gitu. Itu nggak apa-apa gitu. Apa nggak usah takut, abaikan aja gitu. Karena kalau organisasi yang baik itu pasti mau mendengarkan anggota-anggotanya gitu loh. Kalau Setuju organisasi yang banget. toksik itu pasti akan statementnya pasti buruk terus gitu loh. Gitu. Terus juga kalau mau aktif, biasakan untuk komitmen tugas yang udah dibagi-bagi kayak gitu. Tugas Mm-mm. yang misalkan udah dibagi tugasnya, kalian juga harus bisa komitmen tuh. Jangan sampai kalian udah masuk tapi kalian nggak komitmen gitu. Itu kan bisa, misalkan kalian nggak aktif, itu bisa ngancurin semuanya gitu loh. Dan itu bisa berujung ke banyak hal gitu lah pokoknya itu. Jadi suatu hal kecil diremehkan itu bisa berujung ke hal yang menjadi besar kayak gitu. Oke, wah, bener banget nih. Sangat ini bener-bener nasihat ya untuk kita semuanya. Oke, terima kasih ya Mas Alen ya. Oke, rekan-rekan, terima kasih banyak ya atas kesetiaannya dalam mengikuti podcast pada sore hari ini. Jadi tadi ada dua penanya gitu ya, Mas Dendi dan juga Mas RZFDI tadi.
nama Instagramnya ya. Nah, nanti kami akan berikan ini ya apresiasi berupa gantungan kunci BINUS online. Nah, nanti apabila berkenan bisa tolong di ini ya diambil di kampus Syahdan gitu ya. Apabila masih menyimak gitu. Tapi misalnya ada kesempatan di ini ya, ada kesempatan untuk berkunjung ke sini sekalian melihat kampusnya gitu. Oke, begitu saja mungkin dari saya. Terima kasih banyak Mbak Tiara dan juga Mas Alen sudah berkenan untuk membagikan banyak sekali pengalamannya di HMJ. Semoga kedepannya sukses terus, lancar terus studinya dan juga karirnya ke depan. Gitu ya. Oke, saya cekkan. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Bye-bye. Terima Terima kasih. kasih. Terima Ya. kasih.